warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Eka Atirahma dengan NIM 200321100076 dari kelas penyuluhan pertanian C. Di sini saya akan mempresentasikan terkait hidroponik untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah penyuluhan pertanian. Langsung saja kita ke materinya. Nah, jadi di hidroponik ini apa saja sih yang akan kita bahas? Yang pertama, kita akan bahas mengenai pengertian, keunggulan, dan kelemahan dari hidroponik. Kemudian kita akan membahas mengenai macam sistem hidroponik. Kemudian ada wadah, media, dan bangunan tanam. Dan yang terakhir ada cara penanaman hidroponik. Langsung saja ke pembahasan yang pertama. Di sini ada pengertian, keunggulan, dan kelemahan hidroponik. Nah, untuk pengertian sendiri, hidroponik menurut Kamus Ensiklopedia Americana edisi internasional pada tahun 2000 adalah the practice of growing plants in liquid nutrient culture rather than in the soil. Artinya, sebuah praktek untuk menumbuhkan tanaman di cairan nutrisi daripada di tanah. Sedangkan di World Book Encyclopedia pada tahun 1996 menyebutkan bahwa hidroponik adalah the science of growing plants without soil. Artinya adalah ilmu untuk menumbuhkan tanaman tanpa tanah. Nah, dari kedua pengertian ini dapat disimpulkan bahwa hidroponik merupakan suatu cara menanam tanpa melibatkan atau tanpa media tanam berupa tanah, namun dapat menggunakan bahan-bahan pendukung untuk menopang perakaran atau hanya cukup dengan air saja dengan kandungan nutrisi tertentu. Nah, kemudian di sini ada keunggulan dan kelemahan. Keunggulan dari sistem hidroponik sendiri, yang pertama ada mudah dalam perawatan dan lebih aman dari hama jika menggunakan greenhouse. Kemudian ada hemat dalam pemakaian air dan lebih efisien terhadap penggunaan pupuk. Kemudian nomor 3, tidak membutuhkan banyak tenaga kasar. Yang keempat, tingkat produktivitas lebih tinggi. Kemudian yang kelima, produk yang dihasilkan akan lebih bersih, sehat, dan berkualitas. Kemudian nomor 6, dapat dilakukan di lahan yang sempit dan terbatas. Kemudian yang terakhir ada tidak perlu melakukan penyiraman rutin karena media yang digunakan adalah air. Sedangkan untuk kelemahan hidroponik sendiri, yang pertama ada alat dan bahan untuk hidroponik belum tersedia secara luas, terutama di daerah-daerah yang terpencil. Kemudian kelemahan yang kedua ada perlu ketelitian yang cukup tinggi, terutama dalam menghitung nutrisi. Kemudian yang ketiga ada investasi dan biaya yang dibutuhkan terbilang cukup tinggi. Dan keempat, membutuhkan keterampilan khusus dalam menanam hidroponik. Nah, kemudian ada macam sistem hidroponik. Ini terbagi menjadi dua, yaitu tanpa media dan dengan media. Sistem hidroponik tanpa media sendiri terbagi menjadi 5. Yang pertama ada rakit apung. Nah, ini cirinya adalah akar tanaman akan menyentuh larutan hara dan tanaman itu akan terapung di atas larutan hara tersebut. Kemudian ada sistem NFT atau Nutrient Film Technique yang ini nanti akan ada pipa paralon, di mana pipa paralon tersebut akan mensirkulasikan larutan hara tipis dalam periode waktu tertentu dengan pompa dan bergantung pada listrik. Misal listrik mati, maka NFT ini sistemnya akan mati juga dan itu akan mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Sistem yang ketiga ada DFT atau Deep Film Technique, di mana ini nanti mirip seperti NFT namun tidak mengalirkan hara, tapi menenggelamkan akar tanaman pada larutan nutrisi dengan tinggi larutan 3-5 cm dan tetap menggunakan pompa. Kemudian ada aeroponik, yaitu menyemprotkan kabut larutan hara yang kaya oksigen ke perakaran tanaman. Kemudian ada aquaponik, yaitu penggabungan hidroponik dengan aquakultur. Artinya, di aquaponik ini nanti akan ada kolam ikan, di mana kolam ikan ini, kotoran yang dihasilkan oleh ikan akan menjadi sumber nutrisi bagi tanaman yang ada di atasnya. Kemudian, sistem yang kedua yaitu dengan media. Yang pertama ada sistem surut alir, yaitu sistem yang memenuhi media pertumbuhan dengan larutan nutrisi, dan larutan nutrisi yang tidak terserap akan kembali ke bak penampung. Nah, pemberian nutrisi ini dilakukan dengan sistem pasang surut. Kemudian ada sistem irigasi tetes,
yaitu sistem yang dilakukan dengan meneteskan larutan secara perlahan langsung pada perakaran tanaman. Disebut juga sistem vertigasi karena pengairan dan pemberian nutrisi dilakukan secara bersama-sama. Nah, ini untuk ilustrasi dari masing-masing sistem. Di sini ada rakit apung. Ini perakarannya tenggelam atau terbenam di dalam air. Kemudian di sini ada pompa sebagai sirkulasi airnya. Ini untuk sistem DFT. Nah, ini di sini miring. Ini berbeda dengan sistem NFT. Di sini kan miring seperti ini. Jadi ini larutan dari sini akan dialirkan menuju sini secara tipis dan akan kembali ke sini lagi. Sedangkan di DFT akan tetap ada larutan yang tergenang di dalam paralon. Ini sistem aquaponik di mana akan ada aquaculture atau kolam ikan di bawahnya dan nantinya akan menjadi sumber nutrisi bagi tanaman dan dialirkan menuju tanamannya. Ini untuk aeroponik. Dari sini, nah ini air akan disemprotkan lewat sini langsung ke perakaran tanaman. Nah, ini untuk drip system atau irigasi tetes. Jadi di sini lewat atas ini akan dialirkan atau diteteskan langsung ke perakaran tanaman. Ini untuk sistem alir, di mana jika ini nanti airnya melebihi batas ini, maka akan langsung turun ke bawah. Nah, kemudian ada wadah, media, dan bangunan tanam. Wadah sendiri, untuk wadah dari hidroponik ini tergantung pada sistem hidroponik yang digunakan. Pada sistem substrat, yang digunakan adalah polybag, pot, atau wadah bekas. Sedangkan pada sistem non-substrat, yang digunakan adalah paralon, talang guli, baki plastik persegi, botol bekas, dan kolam khusus. Nah, substrat ini dengan media dan non-substrat ini tanpa media. Kemudian untuk medianya sendiri, itu terbagi menjadi organik dan anorganik. Yang organik seperti kokopit. Nah, kokopit ini berbahan dasar dari sabut kelapa, mudah menyerap dan menyimpan air, dan teksturnya mirip tanah. Kemudian ada arang sekam yang berbahan dasar dari sekam padi. Ini cukup murah dan mudah didapat, lebih steril dan tingkat porositas tinggi. Kemudian ada akar pakis. Akar pakis ini sifatnya mudah mengikat air, aerasi dan drainasenya baik, dan teksturnya lunak. Kemudian nomor 4 ada moss atau sphagnum moss yang berasal dari lumut dan mampu mengikat air hingga 80% dan mengandung nitrogen 2-3%. Maaf, di sini ada typo. Nah, kemudian untuk anorganik sendiri, di sini ada rockwool. Rockwool itu lebih steril, daya serapnya tinggi, dan berasal dari batuan basalt yang dipanaskan. Kemudian ada hidrogel atau gel, merupakan kristal polimer yang memiliki daya serap air yang cukup tinggi. Kemudian ada kerikil, dan ada vermiculit atau perlit, berasal dari batuan yang mengembang. Nah, kemudian lanjut di sini ada bangunan tanam atau greenhouse. Nah, greenhouse sendiri terbagi menjadi dua, yaitu berdasarkan bentuk dan berdasarkan bahan bangunannya. Yang pertama berdasarkan bentuk, ada tipe tunnel, yaitu greenhouse yang berbentuk lorong setengah lingkaran. Nah, bisa dilihat di gambar. Nah, tipe ini kuat untuk menerpa angin dan cocok di daerah subtropik. Kemudian ada piggyback. Piggyback ini berbentuk kotak seperti ini dan atapnya ini sebagai ventilasi udara. Nah, ini cocok di daerah tropis namun kurang kuat untuk menahan angin. Kemudian ada tipe multispan, merupakan gabungan dari tipe tunnel dan tipe piggyback. Nah, ini kemudian berdasarkan bahan rangka bangunan dibagi menjadi 3. Yang pertama ada greenhouse yang berasal dari bambu. Nah, greenhouse ini lebih pendek, murah, namun kelemahannya adalah rawan hama. Untuk atap dari greenhouse bambu sendiri menggunakan plastik UV. Kemudian ada greenhouse kayu yang lebih kuat dan lebih tahan lama daripada greenhouse bambu. Atapnya ini lebih bervariasi, bisa menggunakan plastik UV atau menggunakan jenis atap yang lain, yang pastinya harus bening.
Kemudian di sini ada greenhouse besi. Greenhouse besi ini merupakan greenhouse dengan rangka paling kuat tentu saja dan tahan lama dan minim perawatan. Atapnya pun bisa menggunakan kaca. Nah, kemudian untuk cara penanaman hidroponik sendiri, ini kebetulan saya sudah pernah mempraktekannya dan alhamdulillah berhasil. Di sini sistem yang saya gunakan adalah rakit apung. Yang pertama kita harus mempersiapkan alat dan bahan. Yang pertama untuk penyemaian, kita menggunakan media semai berupa rock wool, baki semai, pinset atau lidi atau tusuk gigi, gergaji besi, gunting, sprayer, label, dan benih. Kemudian untuk alat dan bahan saat pindah tanam, ada baki plastik dengan ukuran panjang 38 cm, lebar 30 cm, dan tinggi 12 cm. Nah, ini untuk skala rumahan ya teman-teman. Kemudian ada styrofoam atau infraboard yang sudah dilubangi sesuai dengan netpot ini, seperti gambar ini. Jadi ini styrofoamnya, ini nanti netpotnya dimasukkan ke dalam lubang di styrofoam. Kemudian ada netpot, kemudian nutrisi hidroponik yaitu AB mix, kemudian ember atau wadah untuk membuat larutan nutrisi, pompa air kalau ada, sebenarnya ini nggak wajib sih, tapi akan lebih baik kalau ada. Kemudian pH meter atau TDS, pH meter dan TDS atau EC meter. Untuk penyemaiannya sendiri, yang pertama kita harus mempersiapkan alat dan bahan untuk penyemaian. Kemudian kita harus menyiapkan rock wool. Jika rock wool yang kalian punya udah terpotong, itu udah biarin dulu, tapi kalau belum bisa dipotong dulu dengan ukuran 2x2 cm atau 3x3 cm dengan gergaji besi. Kemudian rock wool tersebut ditata dan dimasukkan ke baki semai dan dibasahi dengan sprayer yang berisi air bersih. Nah, ini jangan sampai menggenang, usahakan basah sampai dalam tapi tidak sampai menggenang. Kemudian kita membuat lubang pada rock wool dengan tusuk gigi atau pinset sedalam 1 cm untuk setiap rock wool. Nah, sebelum itu kita bisa merendam benih terlebih dahulu ke dalam air hangat untuk memecah dormansi selama 10-15 menit. Nah, setelah itu benih dimasukkan ke lubang tanam yang ada di rock wool sebanyak 1-2 benih untuk setiap lubang tanam. Kemudian jika semua rock wool sudah terisi benih, bisa ditutup rapat untuk baki semainya dengan kain atau plastik yang gelap selama 2 hari sampai berkecambah. Nah, jika benih sudah berkecambah, maka benih tersebut langsung ditaruh di tempat yang terkena sinar matahari. Nah, untuk itu kita harus memastikan bahwa rock wool-nya selalu basah namun tidak tergenang. Kemudian, jika sudah tumbuh 2-3 helai daun sejati, sebenarnya ini menyesuaikan jenis apa yang ditanam juga sih. Bisa 3-4 helai daun sejati, maka benih atau bibit tersebut siap untuk dilakukan pindah tanam. Untuk hidroponik sendiri memang lebih sering digunakan untuk sayur hijau daripada jenis tanaman lain. Contohnya kemarin saya sempat menggunakan pakcoy untuk praktek hidroponik. Nah, kemudian di sini sebelum pindah tanam, kita harus menyiapkan stok untuk larutan nutrisi. Nah, tadi sudah disinggung di awal bahwa kita harus menyiapkan bubuk AB mix. Nah, ini yang pertama kita harus menyiapkan 2 botol dengan ukuran botol masing-masing 600 ml untuk ukuran bubuk AB mix masing-masing 250 gram. Kemudian kita memasukkan serbuk A ke botol pertama dan menambahkan air hingga separuhnya, aduk atau kocok hingga serbuknya larut, kemudian menambahkan air sampai leher botol. Kemudian hal tersebut juga dilakukan dengan serbuk B. Nah, antara serbuk A dan serbuk B ini tidak boleh tercampur sama sekali. Bahkan jika alat pengaduknya itu harus dicuci dulu sebelum ke serbuk yang lain. Nah, untuk membuat larutannya sendiri, kita harus menyampurkan 5 ml larutan A ke dalam 1 liter air dan aduk rata. Nah, setelah itu baru kita memasukkan 5 ml larutan B. Nah, itu juga tidak boleh dilakukan bersamaan karena nantinya akan membuat larutan itu tidak bekerja dengan sempurna.
Nah, jika larutan nutrisi sudah siap, maka kita langsung ke pindah tanam. Larutan nutrisi tadi disesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian masukkan setiap rock wool yang sudah berisi bibit tadi ke dalam net pot. Nah, jika sudah, masukkan net pot ke dalam infraboard atau styrofoam yang telah dilubangi. Nah, itu kita harus memastikan bahwa rock wool menyentuh larutan nutrisi atau bisa menggunakan flanel sebagai sumbu air. Nah, setelah itu kita taruh hidroponik tersebut di tempat yang terkena sinar matahari selama kurang lebih 12 jam setiap harinya. Nah, kita juga harus melakukan pengecekan nutrisi dari larutan tersebut menggunakan pH meter dan EC atau TDS meter. Nah, untuk ukuran pH sendiri itu berbeda-beda antar tanaman. Contohnya di tanaman pakcoy itu pH maksimalnya 7. pH optimalnya 7 dan nilai ppm-nya yang bisa diukur dengan EC atau TDS meter adalah 1050 sampai 1400 ppm. Nah, ini antar tanaman satu sama tanaman yang lainnya beda. Jadi, kita juga harus banyak melakukan riset terkait ukuran pH dan ppm untuk yang dibutuhkan tiap tanaman. Baik, mungkin cukup untuk presentasi dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan masih banyak salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.